Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam yakun fid dharain amin. Hukiya anna rajulan ista'dzana ala Tawus al-Yamani fa kharaja lahu syaikhun fa qala lahu anta Tawus, qala la ana ibnu, fa qala laqad kharifa abuk, fa qala innal alima la yakhraf. Kharifa innal alima la yakhraf. Thumma qala idza dakhalta alaihi fa'aujiz, fadakhala, faqala idza sa'alta fa'aujiz, faqala la in aujazali aujaztu, faqala inni muallimuka fi majlisi hadha at-taurata wal injila wal qur'an. Faqala la il 'allamtani hadhihi thalatha la as'aluka an syai'in, faqala khafillaha makhafatan la yakunu syai' akhwafa 'indaka minhu warjuhu raja'an ashadda min khawfika iyyahu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Hah? Diceritakan ada seseorang meminta izin kepada Imam At-Tawus Al-Yamani. Fa kharaja lahu syaikhun, maka keluar orang tua kepadanya, kepada seseorang ini. Yang menemui seseorang ini ada orang tua. Nah, orang tersebut kemudian bertanya, anta Tawus? Engkau adalah Tawus? Dijawab, la, bukan. Ana ibnu, aku adalah putranya. Faqala, maka orang tersebut kembali berkata, laqad khalifa abuk, apakah ayahmu menggantikanmu, mewakilkan kepadamu? Faqala, maka anak tersebut berkata, innal alim la yakhraf, sungguhnya alim itu la yakhraf, nggak bisa gantikan. Artinya apa? Ilmu itu tidak bisa diwariskan. Nah, kalau ilmu bisa diwariskan, anaknya orang pintar jadi pintar kabeh, kan gitu ya. Nah, karena itu Nabi mengatakan apa? Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada orang yang terlahir alim, semua dengan proses belajar. Innamal ilmu bitta'allum, dengan belajar. Nggak belajar, anaknya siapapun nggak akan mungkin menjadi alim. Tapi dengan belajar, anaknya siapapun akan bisa menjadi alim. Mau anaknya tukang becak, mau anaknya tukang tembal ban dan lain sebagainya, kalau belajar pasti menjadi orang alim. Tapi anaknya kiai sekalipun kalau nggak belajar nggak mungkin jadi alim. Kalaupun dipanggil Gus, nasib, karena bapaknya kiai. Coba jatuh bapaknya kiai, ya jatuh Gus. Nah, jadi nasib. Nah, rata-rata kan seperti itu. Anak kiai diceluk Gus, bu alim, bunda pokoknya Gus. Makanya ada yang jadi Ghostbuster akhirnya. Nah, kenapa? Menang nasab toh. Dan ilmu itu tidak bisa diwariskan, harus dengan belajar. Nah, kalau tidak belajar jadi alim, wah, anaknya wali-wali gutub atau cucu-cucunya jadi wali kabeh. Jadi wali, ndak alim meneng urusan. Wali, alim belum tentu jadi wali. Ini kalau anaknya wali bisa jadi wali, tapi nggak bisa, harus belajar. Dan ini anaknya ditanya, ayahmu mewakilkan kepadamu? Enggak. Menggantikanmu? Enggak. Nggak bisa. Alim nggak bisa digantikan. Nggak bisa diwakilkan. Kemudian berkata, idza dakhalta alaihi fa'ujiz, maka kalau kamu masuk kepadanya, kepada ayahku, fa'ujiz, fadakhala, masuk. Kemudian kata, idza sa'alta fa'ujiz, kalau tanya. Jadi intinya tutup poin aja sudah.
Nah, kalau mau bertanya tutup poin. Lain aujazali aujaztu. Nah, kalau memang seperti itu aku akan lakukan. Akhirnya dikatakan inni muallimuka fi majlisi hadza at-taurata wal injil wal Qur'an. Aku mengajarkan kepadamu di majelis ini kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Quran. Yang aku ajarkan di sini di majelis ini adalah 3 dari kitabnya Allah, Taurat, Injil dan Al-Quran. Lalu orang tersebut mengatakan, la in allamtani hadhihi thalatha la as'aluka an syai'in. Katanya orang tersebut yang datang kepada Imam Taus, kalau engkau ajarkan kepadaku 3 ini, aku nggak akan bertanya kepadamu apapun. Cukup. Dari 3 itu aku akan sangat cukup. Jika engkau ajarkan 3-3-nya cukup, aku nggak mungkin bertanya yang lain. Hanya diajarkan. Apa yang diajarkan? Yang pertama, khafillaha. Takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bagaimana takutnya kita kepada Allah? Makhafatan la yakun syai' akhwaf indaka min. Ketakutan yang tidak ada sesuatu yang lebih kita takuti darinya. Jadi tidak ada sesuatu yang paling kita takuti dalam diri kita kecuali Allah. Apapun tidak. Kalau kita hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah, maka kita akan menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Perbuatannya sesuai tuntunan Nabi, perkataannya sesuai dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Benar-benar takut kepada Allah. Jadi yang dia takuti hanya Allah, nggak ada yang lain. Kalau dia hanya takut kepada Allah, nggak mungkin dia melanggar perintahnya Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan, apa yang dilarang pasti ditinggalkan. Kenapa? Hanya takut kepada Allah. Beda kalau orang itu bukan hanya takut kepada Allah, masih takut kepada yang lain alias makhluknya Allah. Anak, mungkin dia takut kepada Allah, yang diperintahkan, yang diwajibkan dia kerjakan, yang dilarang oleh Allah ditinggalkan. Tapi yang diperintahkan orang tua, yang diperintahkan orang tua untuk dilakukan, atau yang dilarang orang tua untuk dikerjakan, ketika orang tuanya nggak ada, dia masih mengerjakan, dia masih melakukan. Lah ini berarti nggak takut kepada Allah. Kenapa? Loh kan itu makhluknya Allah. Iya. Yang diperintahkan oleh Allah, anak berbuat baik kepada orang tua. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedangkan perintahnya orang tua tidak ia lakukan, yang dilarang oleh orang tua dia kerjakan, berarti dia nggak takut kepada Allah. Atau yang diperintahkan Nabi ditinggalkan, yang dilarang oleh Nabi dia kerjakan, berarti nggak takut kepada Allah. Karena may yuti'ir rasulah faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Makanya takut kepada Allah ini meliputi segalanya, meliputi semuanya. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, baik itu mentaati Nabi atau berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya, ketika kita langgar berarti kita nggak takut kepada Allah. Lah takutnya kita kepada Allah harus wajib, nggak bisa tidak, nggak bisa ada tawaran sudah. Nggak takut kepada Allah nggak bisa, harus takut kepada Allah. Dan takutnya kita kepada Allah harus menguasai kehidupan kita, harus merata di dalam jiwa kita, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan perlu pertimbangan. Ini
dicintai, diridhoi, atau ini dimurkai, dibenci sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah takut kepada Allah, segala sesuatu akan dibuat oleh Allah takut kepada kita. Ya, segala sesuatu akan dibuat takut kepada kita. Makanya nanti ada cerita itu, atau pernah kita ceritakan dulu, Sayyidina Umar bin Khattab kalau nggak salah, atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Ada singa, semua orang berlarian, ketakutan. Ya, singa di tengah jalan, nggak ada yang berani, orang pandek semuanya, berhenti. Dilihat, ada apa orang-orang rame-rame ini? Dilihat singa, diparani. Orang-orang jangan. Nah, diparani, dijewer telinganya singa. Hah? Sudah aku bilang jangan ganggu jalannya orang. Minggir, nurut. Orang-orang bingung, dulu. Kok dia tidak memangsa kamu, tidak memakanmu, malah justru dia nurut, tunduk kepadamu. Ya, man khafallah khafahu kulla syai'. Siapa yang takut kepada Allah, segala sesuatu takut kepadanya. Ada juga cerita ketika di masjid itu, sholat berjamaah, habis sholat jamaah, orang mau keluar ketakutan dari masjid. Kenapa? Ada singa. Akhirnya keluar ini si imam. Singa tadi itu diparani sama si imam. Parani sama si imam, seperti diusir. Akhirnya orang-orang bingung, tanya, kok bisa? Ya, kalian ini takut kepada makhluk yang zahir, yang kelihatan, sedangkan aku takut kepada Allah. Sehingga karena ketakutanku kepada Allah, segala sesuatu yang zahir ini takut kepada aku. Nah, ini ketakutan, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu mestinya sifatnya orang yang beriman. Sifatnya orang beriman adalah selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, akan semakin takut dan semakin takut. Para sahabat sekalipun sudah dijamin surga, bisa dikatakan pasti masuk surga, Allah pun dalam Al-Quran sudah jelas, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah meridhai mereka, diridhai sama Allah sudah. Nah, kalau sudah diridhai oleh Allah, apalagi sudah dinas dalam Al-Quran, itu nggak mungkin dirubah, sudah. Mereka diridhai, pasti masuk surga. Tapi apakah mereka setelah dijamin surga kemudian maksiat, melanggar? Enggak, semakin takut. Jadi semakin dikasih kemuliaan, semakin membuat mereka takut. Ini karena apa? Keimanannya bertambah. Jadi semakin bertambah keimanannya, semakin takut. Jadi orang itu kalau semakin tahu, dia semakin menghormati, semakin memuliakan. Semakin tahu, semakin menghormati, semakin memuliakan. Tapi kalau dia hanya sekedar tahu, mungkin dia hanya sekedar menghormati. Apakah meningkat? Ya enggak, kalau memang pengetahuan dia tentang orang tersebut sebatas itu aja. Tapi semakin dia mengenal orang tersebut, dia pasti semakin menghormati, semakin memuliakan, pasti itu. Lah mereka semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, mau tidak mau rasa takutnya semakin besar. Itu orang mukmin. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin meningkat keimanannya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika mendengar ayat Al-Quran atau sebutan Allah, membuat mereka apa? Ketakutan, ta'zim yang begitu besar. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum
Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika disebut nama Allah di hadapan mereka, wajilat qulubuhum. Hatinya itu gemeter, takut, takzim, pengagungan yang sangat luar biasa. Dibacakan ayat Al-Qur'an, bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rasa takut. Jadi kita harus punya rasa takut. Yang kedua yang diajarkan kepadanya, warjuhu rajaan asyad min khaufika iyah. Berharaplah kepada Allah harapan yang lebih berat, lebih besar dari takutmu kepadanya. Jadi, jangan ada rasa takut dalam diri kita kecuali kepada Allah, dan kita harus sangat berharap kepada Allah, dan harapannya harus lebih besar daripada rasa takut kita. Nah, kalau sudah rasa takut itu menyeluruh dalam jiwa kita, akhirnya nanti menjadi pesimis, nggak optimis. Nah, untuk optimis kita harus lebih besar harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa ahibba linnas ma tuhibbuhu li nafsik. Cintailah manusia atau orang lain apa yang engkau cintai untuk dirimu. Jadi apapun yang kamu senangi untuk dirimu, maka lakukanlah itu untuk orang lain. Oh, kita senang sholat, ajak orang lain supaya senang sholat. Kita senang ngaji, ajak orang lain untuk senang ngaji. Kita senang sedekah, ajak orang lain untuk senang sedekah. Jangan dielek dewe, itu egois. Kita ini hadir pengajian, mendapatkan ilmu, jangan kita untal sendiri. Bagi ke yang lain, kasih yang lain. Kita senang ngaji, ajak yang lain untuk senang ngaji. Jangan biarkan mereka tetap dalam kemaksiatannya atau kelalaiannya. Ajak. Walaupun kita mengajaknya itu nggak langsung, pelan-pelan. Narik itu kalau kita ngajak orang makan aja, langsung ditarik, wonge ngamuk, walaupun dikai mangan. Tapi kalau kita ngajaknya itu, balik, nang di ustalah balik, kita tarik, mau dia, nggak ngamuk dia, nggak perasaan seneng dia. Nah, jadi intinya kebaikan apapun yang kita senangi untuk kita harus bagikan dan berikan kepada yang lain. Jangan kita untal sendiri, kita lek sendiri, jangan. Dan selama ini kan kita seperti itu. Kita dapat sudah untuk kita, nggak kita bagi ke istri, nggak kita bagi ke anak, apalagi ke orang lain. Wis dipek dewe. Bapak aktif pengajian, anak aktif wifi-an. Bapak aktif sembahyang, anak aktif dangdutan. Terbalik. Nah, ini kenapa? Karena dilek dewe. Ini kejam, ini ibarat orang tua yang kejam. Kenapa? Mendapat makan dipangan dewe. Biasanya orang tua itu kan lebih mendahulukan anaknya, ini enggak, dipek dewe. Urusan enggak mikir anak ini salah. Jadi harus kita bagi kepada yang lain. Ini senang, kita senang melakukan ibadah ini, ketaatan ini, kebaikan ini. Maka bagaimana caranya kebaikan, ketaatan dan ibadah ini juga disenangi oleh yang lain yang mereka belum senang. Nah, ini yang diajarkan. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'mina jama'a ihsanan wa khaufan, wa innal munafiqa jama'a isa'atan wa amnan. Fal mu'min la yusbihu illa khaifan wa la yumsi illa khaifan. Ya'malu wa yaqul la'alli anju. Wal munafiq yatrukul amal wa yaqulu sawadun nas katsir wa sawfa yughfaru li. Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, ini perbedaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Kalau orang mukmin itu melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah,
dan takut. Jadi dia melakukan ibadah, mengerjakan ketaatan, tapi bersama dengan itu dia takut. Ada rasa takut. Loh, menjalankan yang diperintahkan Allah atau yang diperintahkan Rasulullah, tapi dia masih takut. Masih takut. Beda dengan orang munafik. Kalau orang munafik melakukan kemaksiatan dan merasa aman. Paham ini ya? Jadi beda ya. Orang mukmin dia ibadah tapi takut. Dia melakukan kebaikan tapi takut. Sedangkan orang munafik melakukan kemaksiatan merasa aman. Melakukan kemungkaran merasa tenang. Seakan-akan nggak ada masalah. Beda. Lah orang mukmin ini tidak datang waktu pagi kecuali takut, tidak datang waktu sore kecuali takut. Dia beramal dan dia berkata, la ahli anjum, mudah-mudahan dengan amal perbuatanku ini aku bisa selamat. Jadi berharap bisa selamat dari murka Allah, dari azab Allah dengan amalan kebaikan yang ia lakukan baik di waktu pagi maupun sore. Itu orang mukmin. Tapi orang munafik tidak beramal baik di waktu paginya atau di waktu sorenya, kemudian mengatakan sawadunas katsir, macam-macamnya orang ini banyak. Ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang sedikit kemaksiatannya, ada yang banyak, ada yang sedikit ketaataannya, ada yang banyak. Tapi apa? Berharap dia sawfa yughfaruli, akan diampuni dosa-dosaku. Akan diampuni dosa-dosaku. Jadi nggak beramal, berharap diampuni. Ini angan namanya, mimpi namanya. Tidak beramal tapi mengharap ampunan. Sedangkan orang mukmin dia beramal mengharap ampunan atau mengharap selamat daripada murka dan azabnya Allah. Sedangkan orang munafik tidak beramal tapi mengharap ampunan atau mengharap selamat dari murkanya Allah. Nggak mungkin. Beda ini antara orang mukmin. Makanya orang mukmin ini tidak boleh tidak takut, harus takut. Dia sekalipun banyak melakukan kebaikan tetap harus takut. Orang munafik ya itu tadi, nggak melakukan kebaikan tapi merasa tenang, merasa aman, merasa aman. Ya kadang tertipu dengan sifat Allah, Al-Ghaffar, pengampun, atau Ar-Rahman, Maha mengasihi. Allah pengampun, diampuni. Ini orang munafik. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari sifat nifak dan menjadikan kita orang-orang yang mukmin, orang yang takut kepada Allah selalu dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin bil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.